Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu ketika saat Abu Nawas diundang ke istana, Baginda Raja bertanya sesuatu yang di luar dugaan. Wahai Abu Nawas, aku tahu kau adalah orang yang cerdik. Di seantero kota Baghdad tak ada satupun yang bisa menang debat denganmu. Bahkan para ilmuwan pintar pun tak berkutik menghadapimu. Tapi bagaimana bila yang kau hadapi adalah penjahat yang bengis dan kejam? Abu Nawas agak sedikit bingung dengan maksud pertanyaan Baginda Raja. Ia pun lalu bertanya, maksudnya bagaimana Paduka yang mulia? Baginda Raja kemudian menjelaskan, begini Abu Nawas, bagaimana bila di jalanan yang sepi kamu bertemu dengan penjahat yang bengis dan kejam dan dia hendak ingin membunuhmu? Apakah kau akan melawannya dengan perdebatan? Tanya Baginda Raja. Tentu saja tidak Paduka yang mulia. Bisa-bisa saya mati duluan sebelum berdebat, jawab Abu Nawas. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Tanya Baginda Raja penasaran. Tentu saja saya akan lari Paduka, jawab Abu Nawas. Lari? Bagaimana kalau dia juga lari mengejarmu? Tanya Baginda Raja kembali. Saya akan naik pohon yang tinggi Paduka, jawab Abu Nawas. Tapi bagaimana bila ternyata penjahat itu juga pintar memanjat dan dia mengikutimu sampai ke atas pohon? Tanya Baginda Raja. Saya akan terjun ke sungai dan berenang menyelamatkan diri Paduka, jawab Abu Nawas. Oh begitu, tapi bagaimana bila si penjahat juga pandai berenang? Dia ikut terjun ke sungai dan masih mengejarmu? Tanya Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas terdiam sejenak. Ia berpikir dan terus berpikir. Setelah 1 menit berlalu, sambil menghela nafas, Abu Nawas berkata, Paduka yang mulia, sebenarnya Paduka ada di pihak saya atau di pihak penjahat? Kenapa Paduka selalu membela dia? Salah saya apa Paduka? Sontak Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Beliau tak menyangka dari pertanyaan yang sulit saja Abu Nawas masih sempat-sempatnya menyisipkan lelucon yang menghibur. Kisah selanjutnya. Alkisah, di masa muda Abu Nawas terkenal dengan tingkahnya yang nakal hingga membuatnya menyesal dan bertobat dengan sepenuh hati hingga ia menjadi seorang ulama sufi. Dulu ketika masih muda, ia pernah iseng mengerjai tetangganya yang merupakan pemilik kebun sayuran. Alasan Abu Nawas melakukan hal ini karena tetangganya itu sangat bakhil. Kisah ini bermula saat Abu Nawas merasa sangat lapar dan ingin membuat sayur sop. Tapi sayangnya pasar sudah tutup. Tiba-tiba ia teringat tetangganya yang memiliki kebun sayuran. Maka terbesitlah dalam pikiran Abu Nawas untuk mencuri sayur mayur itu. Tanpa berpikir panjang, dia menaiki sebuah tangga dan melompati sebuah tembok, sehingga sampailah ia di kebun sayur milik tetangganya. Dan saat dia sedang memasukkan sayur-sayuran ke dalam karung, datanglah sang pemilik kebun memergokinya. Hei Abu Nawas, apa yang sedang kamu lakukan di kebunku? Dengan tergagap-gagap Abu Nawas menjawab, Anu tuan, barusan terjadi angin kencang sehingga membawaku terlempar ke kebun ini. Pemilik kebun itu kembali bertanya, lalu kenapa kau pegang sayur-sayuran itu? Abu Nawas menjawab, ya karena anginnya sangat kencang hingga aku terpaksa pegang sayur-sayuran ini agar tidak terbawa jauh oleh angin. Tak puas dengan alasan Abu Nawas, pemilik kebun kembali bertanya, lalu kenapa sayur-sayuran itu kau masukkan ke dalam karung? Dengan entengnya Abu Nawas berkata, untuk mengamankannya, kalau tidak dimasukkan pasti akan terbang terbawa angin. Harusnya kau berterima kasih padaku
karena aku telah menyelamatkannya, celetuk Abu Nawas. Si pemilik kebun yang tadinya sempat emosi kini malah tertawa mendengar alasan Abu Nawas. Ya sudah sana, bawa pulang sayur-sayuran itu, kata pemilik kebun. Kisah selanjutnya. Karena seringnya dikerjai, kali ini Abu Nawas punya rencana ingin mengerjai balik Baginda Raja. Apakah Abu Nawas akan dihukum dengan ulah konyolnya ini? Mari kita simak ceritanya. Pada suatu hari, Abu Nawas mendapat ide untuk membuat sebuah lelucon yang ditunjukkan kepada Baginda Raja. Ia membawa seekor keledai ke istana dan menghiasinya dengan mahkota palsu serta kain yang mewah. Selama dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas selalu berteriak, "Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja!" Sontak perbuatan Abu Nawas ini menjadi pusat perhatian orang-orang. "Gila Abu Nawas, dia menyamakan Baginda Raja dengan keledai," kata salah satu warga. "Kita laporkan saja kepada Baginda Raja, biar Abu Nawas dihukum mati," sambung warga lainnya. Akan tetapi Abu Nawas tidak menghiraukannya. Ia masih saja berteriak di sepanjang jalan. Setelah sampai di depan gerbang istana, teriakan Abu Nawas semakin keras. Melihat hal itu, salah satu prajurit penjaga gerbang langsung melaporkannya kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, Abu Nawas berteriak-teriak di depan gerbang istana. Ia mengatakan, 'Hidup Baginda Raja, hidup Baginda Raja,'" kata sang prajurit. "Memangnya kenapa? Itu kan wajar saja, bukankah dia rakyatku juga?" ujar Baginda Raja. "Tapi Paduka yang mulia, dia berteriak sambil membawa keledainya yang berhiaskan mahkota dan kain yang indah. Seolah-olah keledai itu adalah rajanya," jelas sang prajurit. Tidak berselang lama, datang pula rombongan warga yang mengadukan hal serupa. Mereka tidak terima bila rajanya disamakan dengan keledai. Mendengar laporan tersebut, spontan Baginda Raja menjadi murka. "Kurang ajar, tangkap Abu Nawas sekarang juga dan bawa dia ke hadapanku," perintah Baginda Raja. Tak butuh waktu lama, beberapa prajurit berhasil meringkus Abu Nawas dan membawanya di hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu? Berani sekali kau menganggap aku seperti keledai," bentak Baginda Raja. Tapi dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka yang mulia, saya hanya ingin menunjukkan betapa banyak rakyat Paduka yang mencintai Paduka. Tapi sayang, mereka terlalu bodoh menilai perbuatan saya. Lihatlah penampilan pakaian saya Paduka. Saya mengenakan jubah yang indah. Begitu juga dengan keledai saya. Saya pakaikan mahkota dan kain yang indah. Itu semata-mata karena saya akan meneriakkan sebuah nama dari seorang raja yang mulia. Dan itu sebagai bentuk penghormatan saya saat menyebut nama Paduka." Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja tidak dapat menahan tawanya. Ia pun akhirnya memaafkan Abu Nawas dan memuji akan kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Suatu kali ada orang asing duduk di warung tempat kawan-kawan Abu Nawas berkumpul. Dari penampilannya, orang asing tersebut merupakan saudagar kaya yang kebetulan singgah di kota Baghdad. Di sudut ruangan, tampak kawan-kawan Abu Nawas sedang berbincang sambil menikmati secangkir teh. Saudagar itu lalu menghampiri dan ikut nimbrung bersama mereka. Di tengah perbincangan, ia menawarkan hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya. "Hadiah apa yang akan Tuan berikan?" tanya kawan-kawan Abu Nawas. "Aku akan memberikan 1000 dinar bila bisa menjawab tebakanku," balas saudagar kaya. Mendengar iming-iming hadiah yang begitu banyak,
mereka langsung tergiur dan antusias untuk menjawab. "Beritahu kami apa teka-tekinya," sahut kawan-kawan Abu Nawas. "Apa yang lebih berat dari gunung tapi bisa mengapung?" kata saudagar kaya memberikan teka-tekinya. "Itu pasti jawabannya awan," jawab salah satu kawan Abu Nawas. "Salah, bukan itu jawabannya," balas saudagar kaya. Setelah sekian lama berpikir, mereka tak kunjung menemukan jawaban. "Bagaimana? Apakah kalian menyerah?" tanya saudagar kaya. "Tunggu dulu, ada kawan kami yang bisa menjawab teka-tekimu. Biasanya sebentar lagi dia kemari. Namanya Abu Nawas," ujar mereka. "Baiklah, aku akan menunggunya," timpal saudagar kaya. Tidak berapa lama kemudian, akhirnya Abu Nawas datang menghampiri mereka. "Tumben kalian terlihat serius. Ada apa ini?" tanya Abu Nawas. "Kami ditantang menjawab teka-teki saudagar ini. Kalau bisa menjawab dengan benar, akan diberi hadiah 1000 dinar. Tapi kami semua tidak ada yang tahu karena teka-tekinya sangat sulit ditebak," tutur mereka. Mendengar hal itu, kemudian Abu Nawas menghampiri saudagar kaya dan berkata kepadanya, "Apakah aku boleh ikut menebak?" tanya Abu Nawas. "Silahkan, siapa saja boleh ikut," balas saudagar kaya. "Beritahu saya apa teka-tekinya," pinta Abu Nawas. "Apa yang lebih berat dari gunung tapi bisa mengapung?" tanya saudagar kaya. "Jawabannya adalah masa lalu," balas Abu Nawas. "Yah, kamu benar," timpal saudagar kaya dan memberinya hadiah 1000 dinar. Lalu ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya. Sementara mereka bingung dengan jawaban Abu Nawas yang dianggapnya sebagai jawaban yang tepat. "Hei Abu Nawas, kenapa jawabannya masa lalu?" tanya mereka. Kemudian Abu Nawas menjelaskan, "Sebab masa lalu begitu berat karena membawa semua kenangan dan pengalaman. Tetapi ia senantiasa mengapung di pikiran kita," kata Abu Nawas memberitahu. Setelah mengetahui maksudnya, mereka pun memuji akan kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abbas bin Nasih adalah seorang penyair sastrawan ternama dari negara Andalusia. Meski begitu, ia masih merasa belum pantas disebut sebagai sastrawan ternama. Pada suatu hari, Abbas menemui para pedagang yang datang dari Timur Tengah, tepatnya dari kota Baghdad. Iseng-iseng Abbas bertanya kepada mereka, "Adakah seorang penyair ternama dari negeri Anda?" Ditanya seperti itu, mereka pun menjawab, "Iya ada, namanya Abu Nawas." Mendengar nama Abu Nawas, Abbas pun menjadi penasaran. Ia mencoba mencari tahu siapa itu Abu Nawas dan bagaimana karya-karya puisi yang dibuatnya. Setelah berhasil mendapatkan beberapa puisi karya Abu Nawas, Abbas terkagum-kagum dan sangat tertarik dengan karyanya. Akhirnya ia memutuskan pergi ke Baghdad untuk menemui Abu Nawas. Sesampainya di kota Baghdad, Abbas mencari rumah Abu Nawas dengan bertanya kepada warga sekitar. Ternyata Abu Nawas tinggal di rumah sederhana. Di situ tampaklah beberapa orang yang sedang berkumpul di rumahnya. Abbas selalu mendatangi mereka dan bertanya, "Permisi Tuan, benarkah ini rumah Tuan Abu Nawas? Saya ingin bertemu dengannya," tanya Abbas. "Oh iya benar, silahkan masuk ke dalam," jawab mereka. Kemudian Abbas masuk ke ruang tamu dan mengambil tempat duduk paling pojok. Setelah menunggu sejenak, Abu Nawas pun keluar menemui Abbas. "Siapa kamu? Sepertinya datang dari jauh," tanya Abu Nawas. Pertanyaan tersebut sedikit mengagetkan Abbas, yang kemudian menjawabnya dengan merendah, "Saya hanya seorang peminat sastra, Tuan." Dialog pun berlanjut antara Abu Nawas dan Abbas.
"Selamat datang di kota Baghdad," ujar Abu Nawas. Mendengar hal tersebut, Abbas mengucapkan terima kasih atas penerimaan Abu Nawas. "Oh iya, Anda datang dari mana?" tanya Abu Nawas. "Saya datang dari Andalusia, Tuan," jawab Abbas. Mendengar jawaban tersebut, pembicaraannya pun menjadi semakin seru. "Sebagai peminat sastra, tentu engkau hafal sedikit tentang puisi Al-Mahsi," tanya Abu Nawas. "Iya Tuan, saya hafal," jawab Abbas. "Kalau begitu, coba bacalah karyanya, aku ingin mendengar darimu," pinta Abu Nawas. Maka Abbas pun membaca beberapa puisi karya penyair tersebut. Namun tidak hanya sampai di situ, Abu Nawas juga menyuruh Abbas untuk membaca karya seorang sastrawan bernama Bakar Al-Kanani dan Abu Al-Ajrob. Setelah Abbas selesai membacanya, Abu Nawas kembali berkata, "Kamu kenal penyair besar bernama Abbas bin Nasih?" "Iya, saya kenal," jawab Abbas dengan sedikit kaget. Ia tak menyangka namanya dikenal oleh Abu Nawas. "Baiklah, bacalah beberapa karyanya," pinta Abu Nawas. Maka Abbas segera membaca beberapa karyanya dengan penuh semangat. Setelah selesai, Abu Nawas berkata, "Aku yakin kamu adalah Abbas bin Nasih." Kemudian Abu Nawas beranjak dari kursinya dan memeluk Abbas bin Nasih dengan berkata, "Maafkan aku karena aku sempat tak mengenalmu." Tentu saja perkataan Abu Nawas itu mengagetkan yang hadir. Bagaimana tidak, Abu Nawas bisa mengetahui yang membaca puisi adalah Abbas, yaitu pengarangnya sendiri, hingga ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, bagaimana Anda mengenal bahwa orang tersebut adalah Abbas bin Nasih?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Oh, itu mudah saja. Ketika ia membaca puisi karya orang lain, sikap dan gerak-geriknya seenaknya saja. Tetapi ketika ia membaca puisi karyanya sendiri, ia tampak sangat bersemangat. Itulah yang membuatku yakin bahwa ia adalah Abbas bin Nasih." Kisah selanjutnya. Saat sedang asik duduk sambil menikmati udara pagi hari, Abu Nawas dihampiri istrinya. "Suamiku, tadi malam saya bermimpi indah sekali," kata sang istri membuka percakapan. "Mimpi apa wahai istriku?" tanya Abu Nawas. "Saya bermimpi kamu memberikan aku kalung emas di hari jadi pernikahan kita," ucap sang istri menyindir. "Menurutmu, apa arti mimpiku semalam?" tanya sang istri kemudian. "Oh itu, engkau akan mengetahuinya hari ini juga wahai istriku," jawab Abu Nawas. "Oh iya, ini kan hari jadi pernikahan kita," ujar Abu Nawas pura-pura kaget. "Kebetulan saya sudah menyiapkan kado untukmu wahai istriku," kata Abu Nawas melanjutkan. "Betulkah?" tanya sang istri kegirangan. "Iya betul, aku letakkan kado itu di atas meja," ucap Abu Nawas. Karena penasaran, sang istri pun segera masuk ke dalam rumah. Benar saja, di atas meja sudah ada sebuah kado yang terbungkus rapi. Ia pun lalu langsung membuka kado tersebut. Dan ketika dibuka, ternyata isinya sebuah buku tentang tafsir mimpi. Sambil menggerutu, sang istri kembali menghampiri Abu Nawas. "Kado apa ini? Kok isinya buku tafsir mimpi?" tanya istrinya kesal. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Ya itu kan untuk mencari tahu apa arti mimpimu semalam. Di buku itu lengkap membahas tentang semua arti mimpi." Mendengar jawaban Abu Nawas itu, sang istri pun bertambah kesal. Cerita yang kedua. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Setibanya di istana, Baginda langsung mempersilahkan Abu Nawas duduk di hadapannya.
Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, aku mengundangmu kali ini sama sekali bukan untuk mengerjai ataupun mempermainkanmu, tutur Baginda Raja serius. Aku sangat benar-benar butuh bantuanmu. Barangkali kamu bisa memecahkan masalahku ini, kata Baginda Raja melanjutkan. Memangnya ada masalah apa Baginda? Saya siap mendengarkan keluhan Paduka, balas Abu Nawas. Lalu Baginda Raja pun menceritakan masalahnya. Beberapa hari yang lalu, sahabat saya yang seorang raja Yahudi berkunjung ke istana. Karena lama tak berjumpa, saya pun menyambutnya dengan senang hati. Akan tetapi tanpa diduga, dia mengucapkan salam kepadaku. Assalamualaikum, yang artinya keselamatan bagi kalian semua. Tanpa pikir panjang, aku segera menjawabnya sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam, yaitu ketika mendapatkan salam dari orang yang bukan Islam, hendaklah menjawab dengan ucapan wassalamualaikum, yang artinya kecelakaan bagi kamu. Tapi dengan jawaban itu, tentu saja dia merasa tersinggung. Kemudian Raja Yahudi itu berkata kepadaku, "Mengapa kamu tega membalas salamku yang penuh dengan doa keselamatan dijawab dengan doa yang mengandung kecelakaan?" Saat itu aku sungguh tak bisa berkata apa-apa wahai Abu Nawas. Aku hanya bisa terdiam. Jujur saja aku merasa bersalah, tapi aku juga tak mungkin melanggar syariat agama. Pertemuanku dengan dia selanjutnya tak berjalan sebagaimana mestinya. Aku sudah berusaha menjelaskan bahwa aku hanya menjalankan apa yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Akan tetapi dia masih tak bisa menerima penjelasanku. Akibatnya dia memandang kurang baik dengan ajaran Islam. Dan ketika dia akan pamit pulang, dia sempat mengatakan kepadaku, "Bila kamu mempunyai alasan yang bisa aku terima atas jawaban salammu, kita akan tetap bersahabat. Tetapi kalau kamu tidak menemukan alasannya, maka persahabatan kita pun berakhir. Aku tunggu jawabanmu di pertemuan berikutnya." Dia pun lalu pergi meninggalkan istana. Setelah mendengar panjang lebar penuturan cerita Baginda Raja, Abu Nawas dengan santainya berkata, "Kalau itu permasalahannya, insya Allah hamba bisa memberi jalan keluar, dan Paduka masih bisa tetap bersahabat baik dengan Raja Yahudi itu." "Benarkah Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kegirangan. Raut wajah Baginda yang tadinya sedih mendadak langsung berubah menjadi ceria. "Cepat katakan padaku wahai Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu," pinta Baginda Raja tak sabar. Abu Nawas lalu menjelaskan, "Nanti kalau Baginda bertemu lagi dengan Raja Yahudi itu, katakan saja padanya, hanya di dalam agama Islamlah yang tidak menyekutukan Tuhan, karena Islam tidak berkeyakinan Tuhan itu punya anak. Sedangkan agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Tuhan. Begitu juga dengan Nasrani yang menganggap Isa adalah anak Tuhan. Wajar bila orang Islam membalas salam kepada orang yang bukan Islam dengan kalimat wassalamualaikum, yang artinya celakalah bagi kalian. Kalimat itu bukan berarti mendoakan orang untuk celaka, melainkan semata-mata karena ketulusan dan kejujuran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpanya bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru. Mendengar solusi yang diberikan Abu Nawas, kegundahan Baginda Raja langsung sirna seketika. Kali ini saking gembiranya, Baginda menawarkan agar Abu Nawas memilih sendiri hadiah apa yang disukai. Namun Abu Nawas tak memilih apa-apa.
karena baginya tak selayaknya dia menerima upah dari ilmu agama yang dia sampaikan. Kisah selanjutnya. Suatu ketika Baginda Raja kedatangan 3 orang tamu dari desa. Ketiga orang ini adalah Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. Mereka bertiga sedang mengalami permasalahan yang cukup rumit. Oleh sebab itulah mereka meminta solusi kepada Baginda Raja. "Permasalahan apa yang membuat kalian bingung?" tanya Baginda Raja. Salah satu dari mereka yang bernama Ahmad menjawab, "Begini Paduka yang mulia, saya mempunyai 3 ekor kambing betina dan teman saya yang bernama Zulfikar mempunyai 1 ekor kambing jantan. Lalu kami berdua berniat menitipkan kambing tersebut kepada Wahab untuk dikembangbiakan. Kemudian kami bertiga bersepakat, apabila Wahab berhasil membuat kambingnya beranak pinak, maka keuntungannya akan dibagi menjadi 3. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut. Saya mendapat bagian separuh dari jumlah kambing yang ada. Zulfikar mendapatkan bagian sepertiganya, sedangkan Wahab mendapatkan 1/8-nya," kata Ahmad menjelaskan. "Lalu apakah kambingnya sudah beranak pinak?" tanya Baginda Raja. Ahmad pun menjawab, "Sudah Baginda, sekarang jumlah kambingnya ada 23 ekor. Dengan jumlah tersebut kami bingung Baginda, bagaimana cara membaginya supaya sesuai dengan kesepakatan yang dulu." Mendengar keluhan Ahmad, Baginda Raja pun terdiam dan mulai berpikir. Membagi 23 ekor kambing sesuai dengan perjanjian tentu tidaklah mudah. Kalau Ahmad mendapatkan separuhnya, berarti dia dapat 11 ekor lebih setengah. Sedangkan Zulfikar yang mendapatkan 1/3 memperoleh 7 ekor dan 1/3 kambing. Belum lagi Wahab yang mendapatkan bagian 1/8-nya. Berarti dia memperoleh 2 ekor lebih 7/8 kambing. Dan tidak mungkin kalau pembagian kambing dipotong-potong seperti itu. Tentu akan malah menjadi lebih rumit, pikir Baginda Raja. Baginda Raja tampaknya berusaha berpikir keras untuk dapat memecahkan persoalan itu. Para pejabat dan menteri yang hadir pun juga tak sanggup memecahkan masalah mereka. Melihat keadaan yang seperti itu, akhirnya Baginda berinisiatif untuk mengundang Abu Nawas. "Mungkin Abu Nawas bisa mengatasi masalah ini," kata Baginda Raja dalam hati. Maka Baginda Raja pun menyuruh prajuritnya untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka yang mulia memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun lantas menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. "Oh, kalau itu sih gampang Paduka yang mulia. Insya Allah saya bisa menyelesaikannya dengan adil," ujar Abu Nawas enteng. "Saya minta tolong bawakan kambing itu masuk semuanya," pinta Abu Nawas. Akhirnya ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk ke dalam istana. Abu Nawas kemudian menghitung kembali jumlah kambing tersebut. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya ada 23 ekor, Abu Nawas kembali berkata, "Paduka yang mulia, izinkan saya meminjam kambing Baginda 1 ekor saja." Baginda Raja kemudian meminjamkan Abu Nawas 1 ekor kambing. "Nah, sekarang jumlahnya ada 24 ekor, ucap Abu Nawas. "Pak Ahmad, kemarilah sebentar. Karena Pak Ahmad mendapatkan bagian separuh dari jumlah kambing, silahkan Pak Ahmad mengambil 12 ekor, tutur Abu Nawas. Ahmad lalu mengambil kambing bagiannya. "Sekarang Pak Zulfikar. Karena Pak Zulfikar mendapatkan 1/3 dari jumlah kambing, silahkan Pak Zulfikar mengambil 8 ekor, tutur Abu Nawas. Zulfikar lalu mengambil bagiannya. "Dan sekarang Pak Wahab.
Karena Pak Wahab mendapatkan 1/8 dari jumlah kambing, silahkan Pak Wahab mengambil 3 ekor, tutur Abu Nawas. Wahab lalu mengambil bagiannya. Nah, sekarang sisanya tinggal 1. Karena tadi saya meminjam 1 ekor kambing sama Baginda Raja, maka saya kembalikan lagi kambingnya. Dengan demikian, semuanya mendapatkan hak sesuai dengan perjanjian, kata Abu Nawas menjelaskan. Ketiga orang itu pun merasa puas dengan solusi yang diberikan Abu Nawas. Mereka kemudian berterima kasih dan kembali ke rumahnya masing-masing. Baginda Raja juga tidak lupa untuk berterima kasih dan memberikan hadiah kepada Abu Nawas karena telah membantu menyelesaikan persoalan rakyatnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Jahil dan kedua temannya hendak melakukan suatu pengembaraan. Sebenarnya Abu Jahil sudah mengajak Abu Nawas untuk ikut serta bersamanya. Tapi karena Abu Nawas sedang mendapat tugas dari Baginda Raja, ia pun terpaksa tidak jadi ikut. Singkat cerita, berangkatlah Abu Jahil dan kedua temannya melakukan sebuah pengembaraan. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, sampailah mereka di sebuah negeri, di mana negeri tersebut ternyata dipimpin oleh raja yang bengis. Saat mereka baru memasuki gerbang kota, tiba-tiba beberapa prajurit menangkapnya. "Siapa kalian? Dari mana kalian?" tanya sang prajurit. "Kami dari negeri Baghdad," jawab Abu Jahil dan dua temannya. Begitu mengetahui bukan penduduk asli, mereka langsung diseret ke istana untuk dihadapkan kepada rajanya. "Oh, jadi kalian dari negeri Baghdad. Untuk apa kalian datang kemari? Atau jangan-jangan kalian adalah mata-mata?" bentak sang raja. "Ampun Tuan Raja, kami hanyalah rakyat biasa," jawab Abu Jahil. Awalnya sang raja tak percaya begitu saja, tapi setelah menginterogasinya cukup lama, akhirnya sang raja mempercayainya. "Baiklah, karena kalian adalah seorang tamu, maka kami akan melayani kalian. Kalian dipersilahkan menginap selama 3 hari. Tapi sebelumnya kalian harus menjalani aturan yang akan aku berikan," kata sang raja. "Aturan? Aturan apa Tuan Raja?" tanya mereka. "Kalian akan memasuki gudang melalui pintu depan dan keluar melalui pintu belakang. Di dalam gudang tersebut banyak terdapat tikus. Apabila ada yang sampai menginjaknya, maka selama menginap di sini akan ditempatkan di kamar yang kotor dan akan dilayani oleh wanita jelek dan jorok. Namun, apabila berhasil tidak menginjaknya, akan ditempatkan di kamar yang megah dan wangi dan akan dilayani oleh wanita yang cantik," jelas sang raja. Abu Jahil dan kedua kawannya pun setuju. Kemudian kawan Abu Jahil yang pertama mulai melakukan tugasnya. Saat ia memasuki gudang, nasib sial dialaminya. Ia menginjak tikus sampai mati. Walhasil kawan Abu Jahil yang pertama ini ditempatkan di kamar yang kotor dan ditemani wanita jelek dan jorok. Begitu pula dengan kawan Abu Jahil yang kedua. Ia melakukan sebuah kesalahan karena ia menginjak salah satu tikus yang ada di dalam gudang. Akibatnya ia pun ditempatkan di kamar kotor dan ditemani wanita jelek dan jorok. Kini giliran Abu Jahil untuk memasuki gudang. Dengan sangat hati-hati, ia memperhatikan setiap langkahnya. Dan ketika sampai keluar melalui pintu belakang, tak ada satupun tikus yang diinjaknya. Abu Jahil pun merasa sangat bahagia. Kemudian ia diantar menuju kamar yang megah dan wangi. Di situ ia juga melihat seorang wanita cantik yang siap menemani. Abu Jahil lalu menghampirinya. "Apa yang telah aku lakukan sehingga aku pantas berdampingan dengan wanita secantik kamu?" kata Abu Jahil penuh kegirangan. Wanita itu membalas,
Aku tidak tahu tentangmu, tapi aku mengalami nasib yang sial. Abu Jahil pun terkejut dan bertanya, apa yang membuatmu sial? Wanita cantik itu kembali membalas, karena aku telah menginjak seekor tikus. Spontan Abu Jahil mengernyitkan dahinya, seolah tak percaya dengan apa yang ia dengar. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada sebuah keluarga yang kerap kali terjadi pertengkaran. Istrinya merupakan wanita yang terkenal cerewet. Adapun sang suami adalah lelaki yang suka main tangan. Karena tak tahan dengan tindakan kekerasan yang dialami, sang istri lalu mengadukannya kepada Abu Nawas. "Tuan Abu, tolong bantu saya. Suami saya sering kehilangan kesabaran tanpa alasan," kata si wanita. "Apa yang dilakukan suamimu?" tanya Abu Nawas. "Setiap kali ada masalah, dia selalu saja menamparku," jawab si wanita. "Lalu apa yang kau inginkan dari suamimu?" tanya Abu Nawas kembali. "Aku ingin suamiku berhenti dari perilakunya yang suka main tangan, Tuan Abu," jawab si wanita. "Itu mudah saja," balas Abu Nawas. "Benarkah Tuan Abu? Bagaimana caranya?" tanya si wanita. Kemudian Abu Nawas menjelaskan, "Ketika suami kamu mulai marah, ambillah segelas air, lalu berkumurlah dengan air tersebut. Tapi ingat, jangan sampai ditelan sebelum suamimu meninggalkan ruangan atau menjadi tenang dengan sendirinya," jelas Abu Nawas. Setelah mendapat saran tersebut, si wanita pun pulang ke rumah dan melaksanakannya. 2 minggu kemudian, dengan wajah sumringah, si wanita kembali menemui Abu Nawas. "Tuan Abu, saran Anda sangat manjur. Setiap kali suamiku kehilangan kendali, aku segera berkumur dengan air, seperti yang Anda ajarkan," kata si wanita. "Baguslah kalau begitu. Lalu bagaimana selanjutnya?" tanya Abu Nawas. "Tidak lama kemudian, amarah suamiku mereda, Tuan Abu, dan tidak sampai kehilangan kesabaran, apalagi sampai menamparku seperti yang dulu-dulu," jawab si wanita. "Tapi Tuan Abu, aku heran dan tak habis pikir, kenapa hanya dengan berkumur bisa meredakan amarah suami saya," kata si wanita penasaran. Abu Nawas membalas, "Karena dengan berkumur mulut kamu menjadi tertutup dan itu yang membuatnya berhasil." Kisah selanjutnya. Kali ini Abu Nawas kembali bekerja pada saudagar yang lain, tapi majikannya kali ini sangat baik hati dan pengertian. Bahkan ketika Abu Nawas melakukan kesalahan, sang majikan menegurnya dengan lemah lembut. Abu Nawas pun menjadi betah kerja di tempat majikan barunya itu. Namun tidak bagi sang majikan. Sang majikan menganggap kalau Abu Nawas tidak pernah menyelesaikan tugasnya. Misalnya, pada saat Abu Nawas disuruh untuk membeli 3 butir telur, dirinya tidak langsung membeli ketiga telur tersebut, melainkan ia membelinya satu persatu. Sehingga untuk membeli ketiga telur itu, dirinya sampai bolak-balik 3 kali ke warung. Hal itulah yang membuat sang majikan agak kurang suka dengan kinerja Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kemarilah," kata majikannya. "Sebenarnya aku telah mengakui jika engkau adalah orang yang baik, namun kamu sangat lamban dalam bekerja." Mendapat teguran dari sang majikan, Abu Nawas merasa dirinya akan diberhentikan dari pekerjaannya. Lalu dengan sigapnya, Abu Nawas langsung merayu sang majikan. "Mohon maaf Tuan Majikan, saya memang salah. Saya jamin hal itu tidak akan terulang kembali. Untuk kedepannya, saya akan mengerjakan sekaligus supaya cepat selesai," kata Abu Nawas. Karena sang majikan merasa kasihan, ia pun masih mempekerjakan Abu Nawas di rumahnya. Sedikit demi sedikit, Abu Nawas mulai belajar agar tak mengulangi kesalahannya. Hingga pada suatu hari, sang majikan jatuh sakit.
ia hanya terbaring lemas di tempat tidurnya. Dengan perasaan iba, Abu Nawas bertanya kepada sang majikan, "Tuan, adakah yang bisa saya lakukan?" Sang majikan yang sedang terbaring lemas di tempat tidurnya menoleh ke arah Abu Nawas. Ia pun lalu berkata, "Wahai Abu Nawas, carikan aku seorang tabib untuk mengobati sakitku." Mendapat perintah dari sang majikan, Abu Nawas bergegas pergi untuk mencari seorang tabib. Setelah sekian lama ditunggu, akhirnya Abu Nawas kembali bersama seorang tabib. Akan tetapi, ia tak hanya mengajak seorang tabib, ia juga mengajak beberapa orang untuk ikut bersamanya. Melihat hal itu, sang majikan pun merasa heran. "Abu Nawas, aku hanya menyuruhmu untuk mencari seorang tabib. Tapi kenapa kamu mengajak serta orang-orang ini?" tanya sang majikan. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Biar saya tidak bolak-balik, Tuan." "Maksudmu bagaimana, Abu Nawas?" tanya sang majikan bingung. "Jadi begini, Tuan. Setelah Tuan diperiksa tabib, biasanya kan nanti Tuan disuruh minum obat. Nah, saya ajak sekalian tukang obatnya. Sedangkan tukang obat biasanya butuh ramuan untuk membuat obatnya. Maka saya ajak juga penjual ramuan obat-obatan. Tapi karena saya khawatir Tuan tidak bisa disembuhkan, pastinya Tuan akan meninggal. Maka saya ajak juga tukang penggali kubur." Abu Nawas mencoba menjelaskan. "Aduh, Abu Nawas, kamu ini ada-ada saja," balas sang majikan sambil menepok jidatnya. Kisah selanjutnya. Nabi Ilyas adalah seorang nabi yang gigih dalam berdakwah. Beliau diutus di tengah-tengah kaum Bani Israel untuk mengajak mereka menyembah Allah. Namun perjalanan dakwah Nabi Ilyas tidaklah mudah, sebab ketika berdakwah ia pernah diusir oleh kaumnya karena dianggap meresahkan dan mengganggu. Mereka enggan menerima ajakan Nabi Ilyas untuk menyembah Allah. Sebaliknya, mereka malah memilih menyembah dan memuja berhala yang bernama Baal. Kisah Nabi Ilyas ini dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 123 sampai 132. Sesungguhnya Ilyas adalah seorang dari Rasul-Rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal atau berhala dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Nabi Ilyas merupakan keturunan dari Nabi Harun alaihi salam. Ia diangkat menjadi nabi untuk kalangan Bani Israel setelah wafatnya Nabi Sulaiman. Pada saat itu, kekuasaan kaum Bani Israel dipimpin oleh raja yang bernama Ahab. Ia adalah raja yang zalim dan penyembah berhala. Oleh karenanya, Allah mengutus Nabi Ilyas untuk mengajak Raja Ahab dan kaum Bani Israel agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Ilyas juga memperingatkan tentang azab yang akan menimpa kerajaan mereka. Dikatakan bahwa musim kemarau berkepanjangan akan menimpa negeri mereka apabila tak mau menyembah Allah. Beliau juga menambahkan bahwa dewa-dewa palsu mereka tidak akan berdaya menghentikannya. Akan tetapi, Raja Ahab dan kaumnya tidak mengindahkan peringatan tersebut. Mereka tetap menuhankan berhala-berhalanya. Bahkan, perilaku Raja Ahab semakin kurang ajar. Pernah suatu kali Raja Ahab tega membunuh tetangganya sendiri. Kemudian ia merampas tanahnya yang luas. Tanah tersebut lalu dia jadikan taman buah yang rimbun. Mengetahui itu, Nabi Ilyas menjadi marah. Ia menegur Raja Ahab atas perbuatannya. Ia juga memperingatkan bahwa azab Allah akan menimpa dirinya apabila dia tidak mau mengembalikan tanah tersebut kepada anak-anak dari orang yang ia bunuh. Hal ini justru membuat Raja Ahab tertawa dan menganggap apa yang dikatakan Nabi Ilyas hanyalah suatu kebohongan. Beberapa hari kemudian, ucapan Nabi Ilyas jadi kenyataan.
putra Raja Ahab jatuh sakit dan tak bisa disembuhkan. Nabi Ilyas lalu berkata, mengapa dia tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhan anaknya? Raja Ahab sangat terhina oleh kata-kata Nabi Ilyas. Ia pun segera perintahkan para pengawal kerajaan supaya menangkap dan membunuhnya. Maka dibawalah Nabi Ilyas ke sebuah ruangan untuk disiksa sampai mati. Namun saat mereka memasuki ruangan, para pengawal kerajaan ini tiba-tiba tewas. Kemudian Nabi Ilyas menghancurkan berhala yang menjadi sesembahan mereka. Lantas ia melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gua. Saat istri Raja Ahab mengetahui bahwa berhala yang disembahnya telah dihancurkan oleh Nabi Ilyas, ia menjadi sangat marah dan bersumpah akan menangkap serta membunuh Nabi Ilyas. Ia dan prajuritnya pun mencari keberadaan Nabi Ilyas. Kala itu Nabi Ilyas tengah bersembunyi di dalam gua, dan persembunyiannya telah diketahui oleh istri Raja Ahab. Ketika mereka hendak membunuh Nabi Ilyas, Allah mendatangkan azab berupa gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga mereka semua tewas tertimpa longsor dari gunung. Azab yang menimpa mereka kemudian berlanjut. Apa yang diperingatkan oleh Nabi Ilyas kembali terjadi. Musim kemarau berkepanjangan melanda negeri tersebut. Kekeringan dan kelaparan terjadi di mana-mana. Begitu pula dengan hewan-hewan ternak mereka. Banyak yang mati karena kelaparan. Bahkan semua tanaman yang awalnya subur dan siap untuk dipetik hasilnya, kini berubah menjadi tanaman yang mengering. Air sungai berhenti mengalir. Langit tak lagi menurunkan hujan. Kepanasan yang luar biasa terjadi di mana-mana. Raja Ahab pun menjadi murka dan perintahkan para pengawal kerajaan untuk mencari keberadaan Nabi Ilyas. Namun Nabi Ilyas sudah tidak ada. Ia telah meninggalkan daerah tersebut. Nabi Ilyas yang dalam pelarian mendapatkan sungai yang terus mengalir. Di sekitarnya terdapat tumbuhan yang bisa digunakan untuk bertahan hidup. Di sana ia tinggal dalam beberapa waktu lamanya. Ketika persembunyiannya tercium oleh pengawal kerajaan, ia pun segera meninggalkan tempat itu. Dan ketika Nabi Ilyas pergi, tempat tersebut yang tadinya subur seketika berubah menjadi kering. Begitu pula dengan sungai yang mengeluarkan air, dengan tiba-tiba berhenti dan mengering. Selama pelariannya, Nabi Ilyas selalu berpindah-pindah tempat karena persembunyiannya dengan mudah ditemukan oleh para pengawal kerajaan. Bila ada tempat yang tiba-tiba subur di tengah-tengah musim kemarau, pasti disitulah Nabi Ilyas bersembunyi. Pada suatu ketika dalam pelariannya, Nabi Ilyas menjumpai seorang wanita tua yang sedang membawa sedikit air dan gandum. Air dan gandum tersebut akan diberikan kepada anaknya yang sangat kelaparan. Kemudian Nabi Ilyas meminta kepada wanita tersebut untuk membawa air dan gandum kepadanya. Lalu oleh Nabi Ilyas didoakan supaya air dan gandum itu akan selalu ada atas izin Allah. Doa Nabi Ilyas pun dikabulkan oleh Allah. Meskipun air dan gandum itu sudah dimakan, dengan sendirinya kembali penuh seperti sedia kala. Namun sayangnya, sang anak meninggal terlebih dahulu sebelum dapat memakan apa yang dibawa oleh ibunya. Kejadian itu membuat wanita tua sangat sedih, sehingga Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar menghidupkan kembali anaknya. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas, dan anak dari wanita tua itu pun kembali hidup sehingga bisa memakan apa yang dibawakan oleh ibunya. Setelah sekian lama menjadi pelarian, beliau kemudian menemukan rumah terpencil. Wanita pemilik rumah tersebut mempersilahkan Nabi Ilyas untuk masuk dan bersembunyi. Ketika ia memasuki rumahnya, ternyata ada seorang anak laki-laki yang sedang terbaring karena sakit parah. Kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah untuk kesembuhan anak laki-laki tersebut. Allah pun mengabulkannya. Dan ternyata anak laki-laki itu adalah Ilyasa,
yang kelak akan menjadi penerus dakwah Nabi Ilyas. Kemudian Nabi Ilyas membimbing Ilyasa dan memberi pengetahuan tentang ajaran Allah. Setelah 3 tahun kerajaan Ahab dilanda kekeringan, banyak kaumnya yang mati karena kelaparan. Nabi Ilyas lalu memohon kepada Allah untuk menunjukkan belas kasihannya. Allah pun menurunkan hujan ke bumi. Maka berakhirlah musim kemarau yang berkepanjangan. Kemudian Allah memberitahu Nabi Ilyas bahwa Ilyasa yang akan meneruskan dakwahnya. Sejak saat itu Nabi Ilyas selalu mengajak serta Ilyasa berdakwah ke tengah-tengah kaum Bani Israel. Tak lama setelah itu Nabi Ilyas lenyap dalam perlindungan Allah. Ada yang berpendapat bahwa Nabi Ilyas masih hidup sampai sekarang, seperti halnya Nabi Khidir. Dalam sebuah riwayat dikatakan, Hasan Basri, seorang perawi yang terpercaya, berkata, Nabi Ilyas menjadi wakil Allah di daratan, dan sedangkan Nabi Khidir menjadi wakil Allah di lautan. Mereka berdua selalu berkumpul setiap tahun pada musim haji. Kita kembali pada kisah Nabi Ilyas. Bersamaan dengan lenyapnya Nabi Ilyas, seorang raja dan pasukannya dari negeri lain menyerang dan menaklukkan kerajaan Ahab. Dalam penyerangan tersebut, Raja Ahab dan pasukannya tewas terbunuh. Ia terbunuh di taman yang telah ia rampas dari tetangganya sejak bertahun-tahun sebelumnya. Kini dakwah Nabi Ilyas diteruskan oleh Nabi Ilyasa. Di hadapan kaum Bani Israel, Nabi Ilyasa mengingatkan bahwa azab musim kemarau akan kembali menimpa mereka apabila masih menyembah berhala. Meski menghadapi rintangan dan hambatan di sepanjang perjalanan dakwahnya, Nabi Ilyas pantang menyerah dan terus menyerukan kebenaran kepada kaumnya. Ia juga selalu mengingatkan akan datangnya hari akhir nanti, serta kehidupan kekal yang akan dialami manusia saat di akhirat. Namun, dakwahnya tersebut justru tidak dihiraukan oleh kaum Bani Israel. Akhirnya Nabi Ilyasa memohon petunjuk dan pertolongan Allah untuk menghadapi kaumnya yang semakin membangkang. Allah pun menjawab doa Nabi Ilyasa dengan menurunkan azab kepada Bani Israel yang kembali dilanda kekeringan. Namun ternyata mereka tetap tak mau menyadari kesalahannya dan tetap bersikap angkuh. Azab berupa bencana kekeringan itu pun akhirnya semakin parah dan tidak kunjung berakhir, sehingga menyebabkan banyak di antara kaum yang durhaka menjadi kelaparan dan kehausan. Tak kuat menahan azab pedih yang ditimpakan, akhirnya mereka satu persatu tewas mengenaskan. Begitu juga dengan negeri mereka. Negeri yang dulunya indah kini menjadi hancur dan tak dapat dibangun kembali. Akhirnya Nabi Ilyasa dan para pengikutnya yang setia memutuskan pergi dari negeri yang telah hancur tersebut dan menetap di daerah lain. Di daerah itu Nabi Ilyasa dan seluruh pengikutnya memulai kehidupan baru dan membangun negeri yang baru di tempat tersebut. Nabi Ilyasa lalu dinobatkan sebagai raja. Ia menjadi seorang raja yang terkenal akan kebijaksanaan dan keadilannya. Berkat kemampuannya dalam memimpin, negeri tersebut menjadi makmur dan sejahtera. Masyarakat pun hidup dengan damai. Hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya, sehingga rakyat pun merasa aman. Seiring berjalannya waktu, usia sang raja sudah semakin menua. Tapi sayangnya, ia tak mempunyai keturunan untuk dijadikan penerusnya. Kemudian sang raja mengumpulkan semua rakyat dengan tujuan untuk mencari penerus kerajaannya. Sang raja merasa dirinya sudah terlalu tua dan saatnya untuk mundur dari singgasana. Di hadapan seluruh rakyat, sang raja berkata bahwa ia akan mempersilahkan bagi siapapun yang mau menggantikan dirinya sebagai raja. Hanya saja sang raja mengajukan syarat, yakni sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam hari, dan sanggup menahan amarahnya. Apabila sanggup melakukannya, maka sang raja akan menyerahkan tahtanya. Rakyat yang mendengar pengumuman tersebut hanya bisa terdiam.
Mereka sebenarnya bukan tidak bisa, tapi takut untuk mengemban tugas sebesar itu. Hingga akhirnya ada seorang pemuda mengangkat tangannya dan menyatakan kesanggupannya. Pemuda tersebut adalah Bashar putra Ayub, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Nabi Zulkifli. Sang raja tidak lantas mengiyakan kesanggupan dari si pemuda. Raja pun kemudian mengulang perkataannya di hadapan seluruh rakyat. "Wahai rakyatku, siapa saja di antara kalian yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam harinya, juga sanggup menahan amarah, akan saya serahkan kerajaan ini, karena saya sudah sangat tua." Namun semua rakyatnya tetap saja terdiam. Tidak ada yang berani mengangkat tangan untuk menyatakan kesanggupannya, kecuali hanya satu pemuda, yakni Nabi Zulkifli. Raja pun kembali tidak menghiraukan Nabi Zulkifli, hingga ia mengulang perkataannya untuk yang ketiga kali. Lagi-lagi hanya pemuda tersebut yang mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dirinya sanggup menggantikan posisinya sebagai raja. Setelah 3 kali bertanya, maka sang raja merasa yakin bahwa hanya pemuda tersebut yang siap menggantikan posisinya. Singkat cerita, ketika sudah menjadi seorang raja, Nabi Zulkifli menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia bahkan memenuhi janjinya untuk berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Ia juga senantiasa menahan amarahnya. Ia mementingkan hajat semua rakyatnya. Ia juga memperhatikan kebutuhan rakyatnya yang sedang dalam kesusahan. Sehingga dalam beberapa tahun, negeri yang dipimpin Nabi Zulkifli bertambah makmur dan sejahtera. Ia pun kini menjadi raja yang dihormati dan dicintai rakyatnya. Pada suatu ketika, kerajaan Nabi Zulkifli akan berperang melawan pemberontak. Nabi Zulkifli mengajak rakyatnya untuk turun berperang. Namun sayangnya, rakyat Nabi Zulkifli tidak mau bergabung karena merasa takut. Mereka mengajukan satu permintaan. Mereka mau berperang jika Nabi Zulkifli ikut berperang dan menjamin keselamatan mereka. Nabi Zulkifli pun menyanggupi permintaan mereka. Beliau lalu berdoa kepada Allah meminta keselamatan serta kemenangan. Setelah mendengar doa Nabi Zulkifli dan menjamin keselamatan mereka semua, barulah rakyatnya bersedia maju berperang. Akhirnya, Nabi Zulkifli dan rakyatnya memperoleh kemenangan. Permintaan rakyat yang ditepati oleh Nabi Zulkifli membuat mereka semakin hormat kepada rajanya tersebut. Melihat ketaatan Nabi Zulkifli kepada Allah serta dicintai oleh rakyatnya, membuat iblis ingin mengujinya. Iblis ingin membuat Nabi Zulkifli lalai dari tugasnya, juga lalai dari janjinya. Kemudian iblis menyamar jadi kakek tua untuk mengganggu Nabi Zulkifli. Ia mendatangi Nabi Zulkifli pada siang hari, di mana pada waktu tersebut merupakan waktu istirahatnya. Meskipun demikian, Nabi Zulkifli tetap menyambutnya dengan penuh kehangatan. Iblis yang menyamar jadi kakek tua kemudian bercerita panjang lebar mengenai keluhan yang dialaminya, yang membuat Nabi Zulkifli menahan tidur siangnya. Setelah selesai bercerita, Nabi Zulkifli menyarankan kepada kakek tersebut apabila ingin kembali mengadu keluh kesahnya agar datang pada sore hari saja. Kakek itu pun mengiyakannya. Namun pada sore hari hingga matahari terbenam, kakek tersebut tidak datang. Ia justru datang kembali pada keesokan harinya pada waktu siang, ketika waktunya bagi Nabi Zulkifli untuk istirahat. Melihat si kakek datang, Nabi Zulkifli pun bertanya, mengapa ia tidak datang pada sore hari saja? Namanya saja iblis yang menyamar. Ia menjawabnya dengan berbagai macam alasan. Yang sebenarnya ingin ia lakukan adalah memancing amarah Nabi Zulkifli dengan mengganggu waktu istirahatnya. Akan tetapi, Nabi Zulkifli tetap bersabar dan melayani kakek tersebut dengan ramah. Setelah waktu menjelang sore, tibalah waktunya si kakek pamit pulang. Nabi Zulkifli kembali menyarankan
agar datangnya pada waktu sore saja. Akibat ulah kakek ini, Nabi Zulkifli sampai tidak tidur selama beberapa hari. Hingga pada keesokan harinya, Nabi Zulkifli perintahkan beberapa pengawal untuk menjaga pintu masuk istana. Ia juga memberi pesan kepada mereka agar melarang siapapun datang di saat waktu istirahatnya. Hal ini dikarenakan kondisi beliau sudah sangat kelelahan dan ingin tidur sejenak. Akan tetapi kakek itu datang kembali di saat waktunya Nabi Zulkifli istirahat. Tentu saja ia langsung dihadang penjaga dan tidak diperbolehkan masuk. Namun karena kakek tersebut adalah jelmaan iblis, ia dapat masuk ke dalam istana dan menemui Nabi Zulkifli. Hal ini dilakukan untuk kembali mengganggu waktu istirahatnya agar Nabi Zulkifli terpancing dan menjadi emosi. Dengan demikian, Nabi Zulkifli telah melanggar sumpahnya saat diangkat menjadi raja. Sang kakek lalu segera menuju kamar Nabi Zulkifli. Melihat si kakek berada di dalam istananya, Nabi Zulkifli mengatakan supaya tidak mengganggunya sementara waktu, agar ia dapat beristirahat sejenak. Kemudian Nabi Zulkifli tersadar bahwa istananya telah dijaga oleh penjaga dan pintunya pun telah dikunci. Tidak mungkin ada orang yang bisa masuk. Dari sanalah Nabi Zulkifli mengetahui bahwa kakek tersebut adalah jelmaan iblis. Meskipun demikian, Nabi Zulkifli tidak menunjukkan amarahnya. Ia tetap tenang dan sabar. Karena penyamarannya terbongkar, iblis pun menunjukkan wujud aslinya. Sejak saat itu, iblis sudah tak bisa mengganggunya. Iblis pun kecewa karena usahanya telah gagal untuk membuat Nabi Zulkifli emosi. Wallahu a'lam bishawab.